Berikut merupakan penjelasan dari efficient market hypothesis. Menurut Fama, dalam The Journal of Finance, efficient market hypothesis menyatakan bahwa harga saham selalu mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, sehingga tidak mungkin memperoleh keuntungan abnormal secara konsisten. Namun, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa perilaku pasar seringkali menyimpang dari teori ini. DeBond dan Taylor menemukan bukti bahwa pasar tidak sepenuhnya efisien karena investor kerap bereaksi berlebihan terhadap informasi baru, yang menyebabkan harga saham bergerak terlalu jauh dari nilai wajarnya sebelum akhirnya terkoreksi. Namun, ketika teori bertemu kenyataan, seringkali kita menemukan pola harga saham yang tidak sesuai dengan asumsi ini. Fenomena inilah yang kita sebut sebagai market anomalies atau anomali pasar. Dalam video ini, kita akan membahas 3 anomali yang paling banyak dibahas dalam penelitian empiris. Pertama, small fin effect, kedua, January effect, dan ketiga, overreaction. Berikut penjelasan Small Firm Effect. Dalam Journal of Financial Economics karya Mary Kay menunjukkan bahwa saham perusahaan kecil cenderung memberikan return lebih tinggi daripada perusahaan besar. Meskipun risiko telah disesuaikan, fenomena ini disebut Small Firm Effect dan menandakan adanya anomali pasar karena hasilnya tidak sesuai dengan prediksi EMA. Penelitian Kim menemukan bahwa hampir 50% dari perbedaan return antara saham kecil dan saham besar menunjukkan adanya keterkaitan dengan faktor musiman. Anomali macam apa ini? Mending aku jual aja daripada aku rugi di bulan Desember ya. Tahu-tahu nak aku jual ini ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai January effect. January effect adalah kecenderungan harga saham, terutama saham yang kecil, untuk mengalami kenaikan yang tajam pada awal bulan Januari. Hal ini bisa disebabkan sebagian oleh karena tax loss selling menurut Reganum, di mana investor menjual saham yang merugi pada akhir tahun untuk tujuan pajak, lalu membelinya kembali di awal tahun. Hal ini memicu lonjakan harga pada awal bulan Januari. Namun, efek ini tidak hanya terjadi pada saham yang mengalami kerugian, sehingga menunjukkan adanya faktor perilaku investor yang lebih kompleks. Saatnya lihat berita hari ini ya. Sahamku kayak mana nih ya? Kenapa lu nih teleponnya? Ucap aja. Oke lah, aku jual aja sudah kalau gitu ya. Nice, jual ya. Kemudian, overreaction menggambarkan kecenderungan investor untuk memberikan bobot berlebihan pada informasi baru dan mengabaikan data historis. DeBond dan Taylor menemukan bahwa saham yang sebelumnya berkinerja buruk cenderung menghasilkan return tinggi di periode berikutnya, sedangkan saham yang sebelumnya berkinerja baik justru menurun. Hal ini menyebabkan pola pembalikan harga jangka panjang. Penelitian DeBond dan Taylor memberikan dasar penting bagi perkembangan behavioral finance dengan menunjukkan bahwa emosi dan bias psikologis berperan signifikan dalam menentukan harga pasar. Temuan ini diperkuat oleh teori perilaku seperti prospek teori dari Kahneman dan Tversky, serta konsep asset variability dari Shiller.